Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa muhammadin nabiyya rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita akan teruskan siri tadabbur kita suratul Kahfi. Minggu lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-38. Di antara perkara yang penting dalam ayat 38, seperti mana yang dikatakan oleh seorang mufassir, Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau menyatakan al-wajib 'alal khalqi idhafatun ni'am ilallahi qawlan wa i'tirafan. Wajib ke atas hamba, yakni kita manusia, sentiasa menisbahkan dan mengembalikan nikmat itu kepada pemberinya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada melalui ucapan, lebih-lebih lagi melalui keyakinan. Dan itulah tauhid yang sebenar. Kerana kata Imam As-Sa'di, faman ankara ni'amallahi biqalbihi wa lisanihi, sesiapa yang mengingkari nikmat Allah sama ada dengan ucapannya atau dengan hatinya, yakni dengan menisbahkan nikmat itu kepada kemampuan dirinya, fadzalika kafirun, itu adalah perbuatan kufur. Orangnya dipanggil kafir, kafir musyrik. Dan itulah teguran yang disampaikan oleh si fakir yang miskin kepada sahabatnya yang kaya di dalam ayat 38 yang kita pelajari minggu lepas. Lakinna wallah rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tapi aku berkata tidak seperti mana yang kamu katakan, sebab engkau mengatakan bahawa
semua nikmat yang ada pada diriku yakni hasil usahaku, karena kemampuanku, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa. Si miskin yang mukmin kata, tetapi aku tidak kata begitu. Sebaliknya aku kata semua itu, nikmat yang besar maupun yang kecil, semuanya adalah pemberian anugerah kehendak Allah Tuhanku, dan aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesiapa pun. Mana aku tidak syirik. Syirik di sini maknanya itu tadi, menisbahkan nikmat kepada diri sendiri, bukan kepada pemberinya. Sedangkan hakikatnya pemberi nikmat satu-satunya, tiada duanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Teguran dan nasihat si miskin yang mukmin terhadap si kaya yang kafir diteruskan dalam ayat 39 selepasnya. Mari kita kaji sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malau wa walada. Ayat 39. Allah masih menceritakan nasihat, teguran keras daripada si fakir yang mukmin terhadap si kaya yang kufur. Maksudnya, dan kenapalah tidak semasa engkau masuk ke dalam kebunmu, kenapa engkau tidak kata semua ini kebunku yang luas, tanamannya yang menghijau, menghasilkan buah yang banyak, kenapa kamu tak kata semua itu adalah Masya Allah, apa yang Allah kehendaki? Karena diriku tiada daya dan upaya kecuali billah, karena pertolongan Allah. In tarani ana aqalla minka mala wa walada. Ketika engkau memandangku, melihatku, kata si miskin yang mukmin, kurang, aqal itu kurang daripada engkau dari segi harta dan anak. Benar engkau kaya, aku miskin. Semestinya ketika engkau yang kaya melihat aku yang miskin, kau katakan sajalah semua itu kehendak Allah. Aku tidak punya daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Ini tidak, engkau malah menyombongkan dirimu, merasa kamu hebat, mendakwa, mengklaim semua itu karena upaya dan usahamu. Itu syirik namanya. Tengok, walau iddakhalta jannataka qulta masyaallah. Jadi kawan yang miskin dan mukmin ini memberi nasihat kepada kawannya yang kaya raya dan kafir. Apa kata semasa kamu masuk dalam kebun kamu, kamu mengembalikan, menisbahkan nikmat itu kepada Allah dan memujinya, bukan pada dirimu. Masya Allah. Semua itu atas kehendak Allah. Coba perhati betul-betul. Masya Allah.
katakanlah, fahamilah bahawa semua yang berlaku adalah hanya atas kehendak Allah sahaja. Kebun ladang kemuliaanmu, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang lebat, itu semata-mata kerana kehendak dan takdir Allah. Jemaah sekalian, kita selalu menyebutkan kalimat ini, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kadang-kadang atau mungkin sering atau bahkan selalu kita selalu menyebut Masya Allah, tapi mungkin kadang-kadang atau mungkin sering bahkan selalu tidak memahami maknanya, tidak memahami misi yang sangat penting dalam ayat tersebut dan kalimat tersebut. Kita hanya kata Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang semua itu berlaku atas kehendak Allah, daripada yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya. Ya, contoh umpamanya kita boleh duduk, Masya Allah, itu kehendak Allah. Tanpa dia Allah kita la haula wala quwwata illa billah. Dari duduk kita boleh bangun, lutut boleh bengkok, boleh lurus, mata boleh melihat, telinga boleh dengar. Itu semuanya Masya Allah. Lidah kita boleh bezakan pedasnya cili, manisnya gula. Itu Masya Allah. Kita boleh memiliki rumah, kendaraan, berjalan. Itu Masya Allah. Itu maksudnya. Karena kita la quwata illa billah. Jadi agar kita dapat mengelakkan daripada fahaman syirik tanpa kita sedari, hendaklah Masya Allah ini difahami betul dan diyakini betul. Baik, katalah kita sedang bepergian, melancong ke atau pergi manalah, naik kapal terbang pokoknya. Kapal terbangnya terbaru, kapten pilot yang memandunya sudah ada pengalaman terbang 10.600 jam pengalaman terbang. Bukan hanya 10 jam, dah 10.510 jam. Itu pilot dia. Sedap, tidak bergoncang, sama tidak bergerak, tak ada rasa pun yang itu terbang. Mungkin kita lupa, kita fikir kapal terbang dengan selesa dan tidak ada apa-apa goncangan, kita selamat. Kita fikir mungkin karena kecanggihan kapal terbang, kepintaran pilot, kehebatan engineer si pembuatnya, barangkali. Kalau kita ingat begitu, cobalah hayati surah Yasin ayat 43 yang saya yakin semua sudah hafal. Jadi jamaah naik kapal terbang tercanggih ke, bawa kereta Rolls Royce terbaru ke, ikut pelayaran cruise termewah ke, atau apa sajalah. Ingatlah surah Yasin ayat 43. Kenapa begitu selesa kapal ini diturunkan? Kenapa kapal terbang ini begitu selesa? Kereta ini begitu selesa tanpa gangguan? Apakah karena kepintaran si engineer pembuatnya? Adakah kenyangnya pengalaman si pilotnya, nakhodanya? Rupanya tidak. Akidah Tauhid mengajarkan Yasin 43, wa in nasya, apa tu? Nugrikhum fala sarikha lahum walahum yung. Karena ini cerita tentang orang naik kapal sebelumnya itu. Kapal berlayar dengan Masya Allah tenang, kapal terbang dengan selesa. Kita lupa sebenarnya tidak ada masalah kapal yang kita naiki, tidak jatuh, tidak apa, itu semata karena kehendak Allah.
Sebab itu Allah kata, jika kami kehendaki, wa inna sya nukrikhum. Karena ini cerita kapal laut dalam ayat sebelum itu, kami tenggelamkan kapal ini dan penumpangnya. Jadi jika kapal laut yang kita tumpang itu tidak tenggelam, bukan pasal kecanggihan si kapal, tapi karena kehendak Allah. Kapal terbang yang boleh menghantar kita antar benua. Atau mungkin Yamaha nanti ada peluang untuk menaiki kapal antar planet, bukan antar benua. Sudah melancong di planet bumi sudah bosan, hanya melancong antar planet dari bumi ke Jupiter. Jika selamat, inilah sebabnya, jika kami kehendaki kapal yang kamu sedang tumpangi ini, kapal terbang yang kamu sedang naiki ini, walaupun terbaru, canggih, pengalaman pilot luar biasa, kami tenggelamkan, kami jatuhkan. Jadi jika jatuh, tidak jatuh kerana kami tidak mengenai jatuh. Masya Allah. Coba baca ayat ini atau ingat ayat ini setiap kali naik kapal terbang. Kan nanti kita, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih, ya Allah. Sebab bila Allah kata kun jatuh, jatuh dia. Inilah yang kadang-kadang kita sering lupa dengan kalimah Masya Allah. Atau kadang-kadang lupa makna Masya Allah. Kadang-kadang, atau sering, atau bahkan selalu. Itu bahaya dari segi akidah, ya mas sekalian. Bahaya. Boleh telan makanan, Masya Allah. Nih, kapal berlayar dengan tenang. Allah ingatkan, jangan terlalu lupa daratan. Mentang-mentang kapal di laut terlalu lama sehingga lupa daratan. Berlayar terlalu lama hingga lupa daratan. Bila kita hayal, ingat surah Asy-Syura ayat 33. Baik, ini saya berikan contoh yang mudah. Perkataan yasha, Masya Allah, Masya Allah. Contohnya sangat banyak dalam Al-Quran. Tapi saya akan berikan beberapa contoh saja. Lihat surah Asy-Syura ayat 33. Surah Mesyuarat. Syura itu mesyuarat, bukan suara. Suara penyair. Ini mesyuarat bahasa Melayunya. Mesyuarat, ya. Bahasa Arab musyawarah. Senang bahasa Arab, musyawarah. Melayu mesyuarat. Alah susahnya. Iyasha yuskinir rih fayadlalna rawakida ala zuhri. Masya Allah. Jika Allah kendaki, angin yang bertiup yang menggerakkan kapal layar boleh berlayar kerana ada angin yang bertiup. Lalu Allah ingatkan, jika aku kendaki, aku diamkan angin itu, aku suruh angin itu berhenti, tidak ada lagi hawa udara yang bergerak. Dan bila tidak ada angin berhembus bertiup, fayadlalna rawakida ala zuhri. Apa artinya? Maka kapal-kapal layar itu akan menjadi rawakida ala zuhri. Terapung-apung diam di atas lautan. Tak bergerak. Patah balik tak boleh, ke depan tak boleh, kerana tidak ada angin yang berhembus. Sehingga ini kapal layar, ya. Masya Allah, semua itu adalah kehendak Allah. Sebab itu ketika kapal layar itu bergerak kerana ada angin dan itu kehendak Allah, Allah nyatakan tengok hujung ayat, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syukur. Sesungguhnya semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Artinya bila kita dapatkan kesenangan, kapal boleh berlayar, kapal terbang boleh terbang, syukurlah kerana Allah menghendaki ia boleh terbang. Jika ada gangguan, sabarlah. Allah sedang menguji, yang Allah nak beritahu kita yang kita lemah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Setiap saat naik kapal terbang dapat pahala je.
setiap saat menumpang kapal dapat pahala, kalau ini difahami. Demikian juga ketika kita masuk ke dusun durian kita. Maklum ada dusun durian, ada kebun durian, punya ladang penuh dengan buah-buahan, dan ladangnya bukan hanya seekar 2 ekar, sangat luas. Bila melihat ladang penuh dengan buah-buahan yang subur, ingat semua itu bukan karena jerih payah kita. Jangan mengklaim itu karena kita yang melakukannya. Kalau kita coba mengklaim, ingat Al-Waqi'ah ayat 65. Coba lihat Al-Waqi'ah 65. Lau nasha'u laja'alnahu khutaman fazaltum tafakkahun. Allahu Akbar. Wa lau nasha'u, dan jikalau kami kendaki, kata Allah, Al-Waqi'ah 65, laja'alnahu, niscaya kami jadikan tanaman yang kamu tanam, buah-buahan yang sudah tiba masa untuk kamu tuai, jika kami kendaki, laja'alnahu hutaman, kami jadikan ia apa hutaman? Apa mana khutamah? Kan ada itu wailul likulli humazilu lumazah alladzi jama'a malu wadada yasabuna anna malu ladah kala layu badana fil khutamah. Apa mana khatamah? Khatamah itu hancur lebur je mas sekalian. Jadi khutamah itu neraka yang siapa saja dicampakkan hancur lebur, pulih semula. Dipulihkan semula untuk dihancurkan semula. Jadi berpuluh-puluh, berjuta-juta kali pulih, berjuta kali hancur. Itu namanya khutamah. Kebun atau dusun buah-buahan yang nampaknya sehari 2 tiba masa untuk menuai, jika Allah kehendaki, Allah kata aku jadikan dia hancur sekali mata. Fadaltum tafakkahun, lalu kamu menjadi orang yang kagum, rasa pelik. Macam mana wah minggu lepas elok, kan hari ini hancur lebur. Jadi jika kita menanam buah-buahan dan sempat menikmati hasilnya, kerana Allah tidak menghendaki ia hancur. Semuanya bergantung pada masyiatullah, masyiatullah, masyiatullah. Air yang kita minum, demikian juga. Dari mana asal air yang kita minum? Asalnya? Air yang kita minum hari-hari adalah ini. Asalnya dari mana ni? Asalnya dari mana? Air hujan. Air hujan masih dari mana asalnya? Laut. Itu yang paling asal lah. Air laut yang masin kemudian menguap. Macam mana air boleh menguap? Macam mana atom hidrogen boleh memisahkan dirinya daripada garam laut? Karena disinari oleh matahari. Betul? Dalam kadar panas yang tertentu. Tak boleh terlalu panas, tak boleh terlalu tinggi temperaturenya. Kalau terlalu tinggi nanti air kering. Kalau tidak cukup panas, ya molekul hidrogen tak akan jadi uap. Itu kehendak Allah. Naik ke atas itu uap air daripada air laut yang masin. Setelah turun jadi air hujan, diproses agak lama di udara sana. Dalam bahasa Al-Quran dipanggil mu'syirat. Ada proses iksor. Bahasa Al-Quran iksor. Kalau dalam bahasa jamaah sekalian, masa menuntut di MRSM, proses kondensasi. Itu bahasa jamaah lah, itu bukan saya. Turun jadi hujan. Bila kira hujan, rasanya masin atau tawo?
Tawar atau tak masin? Ingat, asalnya masin. Kan air laut. Bila dah turun ke bumi, ditapis oleh bumi, kemudian keluar mata airnya, jadi ini tawar atau masin ni? Tawar. Kenapa tawar? Allah kata dalam Al-Waqiah 70, tengok. Semua ada jawapannya. Al-Waqiah 70, tengok. Lau nasya'u laja'alnahu ujajan. Jikalau kami kendaki, apa tu? Niscaya kami jadikan, lau nasya'u ja'alnahu, kami jadikan air hujan yang turun dari langit itu tetap masin. Karena memang asalnya masin, sepatutnya turun masin. Tapi kenapa tidak masin? Allah tidak kehendaki masin. Masya Allah. Dan bayangkan kalaulah air laut naik ke atas, masin, turun masin, apa yang kita boleh buat? Ya Allah, air tak ada tapi hujan lebat, ambil masin macam mana ni? Sekarang tengok negara-negara yang tidak punya sumber air, terpaksa memproses air laut menjadi apa? Air untuk keperluan hidup, mencuci ke basuh, tak tahu untuk minum atau tidak. Kosnya sangat tinggi tu. Sangat tinggi. Tapi tengok Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya air masih naik ke atas, turun dah jadi tawar. Allah kata, jika kami kehendaki, air laut yang naik ke atas itu tetap masin. Ujaj itu mana masin yang sangat masin. Falaula tashkurun, kamu tak nak syukur ke macam tu? Dan itu kita tidak dilibatkan sama sekali oleh Allah. Nak pastikan kita dapat air tawar ni, Allah tak libatkan kita sama sekali. Semuanya kehendak Allah. Diteruskan oleh Allah tentang air minuman. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 18. Al-Mu'minun ayat 18. Ini hanya beberapa ayat ya, yang boleh cari ayat sendiri tentang jika kami kehendaki, jika Allah kehendaki. Karena semuanya berlaku atas kehendak Allah. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 18. Apa ayatnya? Ada jumpa? Ini cepat sikit ya, kena cepat sikit. Cepat-cepat tahu dah. Takut tak dan macam minggu depan kiamat. Takut tak dan. Takut tak dan minggu depan dah kiamat, macam lambat-lambat mana boleh. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Ada ya? Dan kami telah turunkan dari langit air dengan ukuran. Biqadar itu dengan ukuran sukatan. Apa maksudnya agaknya? Kami turunkan air dari langit itu dengan ukuran. Apa maksudnya ukurannya? Hah? Ukuran. Qadar itu ukuran, sukatan. Maksudnya? Ya, mana sukatan lah. Ini sebenarnya ayat saintifik yang mas sekalian. Ini mengandungi maklumat saintifik yang luar biasa. Seberapa banyak kuantiti wap air laut naik ke atas, sebanyak itu pula nanti bila dah jadi air hujan. Katalah wap air yang naik katalah 1000 gilin, nanti air hujan yang turun pun 1000 gilin. Ngam. Tak percaya, tanya sama doktor hujan. Ya. Qadar yang kedua, turunnya air dari langit setinggi manapun, kelajuannya sama. Kelajuannya sama. Ya, dia hanya lebih kurang antara 5 hingga 7 atau 8 km sejam. Tetesan air turun dari atas setinggi manapun, kelajuannya tidak melebihi 7 km sejam. Kalau besi agaknya berapa kilometer 1 jam kalau jatuhkan. Kalau jamaah katalah jatuh daripada menara KICC, berapa kelajuan jatuh?
Ya, orang kata 1G lah namanya. Namanya 1G. 1G itu satu graviti bumi. Makin berat jenisnya, ya makin laju lah. Sebab itu kalau besi lebih laju, kapas lambat sikit lah. Air nak jatuhkan dari ketinggian 1000 meter ke 10,000 meter, selaju itulah jatuhnya. Allah dah ukur. Anda bayangkan kalaulah kelajuan air jatuh, air hujan selaju 300 km 1 jam, apa yang berlaku? Turunnya air hujan katalah selaju 300 km 1 jam, apa yang berlaku? Anda berani keluar rumah bila turun hujan? Tak berani, lubang kepala kita. Anda berani duduk dalam rumah? Tak berani, rumah runtuh. Subhanallah, itu luar biasa itu. Dan itu kehendak Allah. Allah tak libatkan kita sama sekali. Sama sekali Allah tidak melibatkan kita. Teknologi mana pun tak mampu. Selepas Allah turunkan, tengok, fa'askannahu fil ardi, lalu kami simpan, sakana yaskun itu diam, mana kami simpan air itu dalam bumi. Mana bumi dicipta oleh Allah mampu menyimpan zat cair. Walaupun asal dari laut, tidak semua air hujan kembali ke laut, karena bumi dicipta Allah sedemikian rupa sifatnya hingga mampu menyimpan air. Kan bumi banyak air, jadi mata air sebenarnya. Anda bayangkan bila bumi dicipta oleh Allah terdiri daripada benda keras seperti mana besi, macam mana? Allah cipta planet bumi macam besi. Hujan lebat macam mana? Banjir, dan esok kering lagi. Mana airnya ya? Hilang semuanya. Tapi Allah ciptakan bumi ini boleh menyerap dan menyimpan. Allahu Akbar. Tapi ingat, ini kehendak Allah. Lalu Allah kata, tengok amaran dia, wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Apa tu? Dan sesungguhnya kami, kata Allah, ala dhahabim bihi laqadirun, berkuasa menghilangkannya, melenyapkannya. Bila kami kendaki, air hujan turun ke bumi, disimpan oleh bumi, tidak hilang. Tapi tidak bermakna aku tak berkuasa menghilangkannya. Tengok, jadi jika hari ini kita masih mendapatkan air daripada mata air, itu kerana kehendak Allah. Jika Allah kehendaki bumi dah tak mampu lagi menyimpan air, sehingga sebanyak manapun curah hujan akan hilang. Dan itu, Masya Allah, itu amaran Allah yang luar biasa. Ada atau tiadanya air, semata kehendak Allah. Dan itu pernah berlaku ya. Mungkin ya di mana-mana pernah berlaku. Di Malaysia pernah berlaku tahun berapa bila tu? Tepatnya di Melaka. Empangan batu perendam tiba-tiba kering. Kan, ingat tahun bila tu? Empangan air di batu berendam, sehingga batu pun tak berendam lagi. Sebab ya asalnya berendam lah, tapi karena dah kering akhirnya tak berendam batu pun. Hanya adalah sikit-sikit air, itu pun air keruh. Jadi tak tahulah di Melaka ni yang pelik. Lepas tu saya balik Melaka, rumah Melaka, jadi air tak ada. Tak apa salah, bawa badi, tunggulah tepi jalan gitu. Kita tunggu, lori tak datang. Datangnya pula malam, siapa nak tunggu air? Macam-macam waktu tu orang cakap, orang komentar, oh itulah maknanya itu mengamuk pasal kerajaan Melaka nak memajukan pulau besar. Jadi penunggu si pulau besar mengamuk. Akhirnya air di apa disedut oleh penunggunya. Allah uji, Allah ingatkan dalam surah Al-Mu'minun 18 agar kita bertambah iman, bertambah tauhid, tambah syirik pula. Dikata pasal kerajaan negeri Melaka nak majukan pulau besar. Pulau besar ni tak boleh dimajukan, pasal itu ada penunggu, dan penunggunya lihat banyak hantu-hantu Jepun. Kerja apalah manusia. Quran itu panduan yang benar. Allah sedang kata, air hujan selama ini aku yang menghendaki
turun. Aku yang mendaki dia tidak bertukar jadi tawar, tidak masin. Aku yang mendaki boleh disimpan di bumi. Aku ciptakan bumi mampu menyimpan air, tapi aku juga berkuasa menghilangkan sama sekali kalau aku mendaki. Itu kan tauhid yang jelas. Dia kata keringnya empangan botol dia kata pasal hantu Jepun mengamuk. Aku cerah apalah. Sehingga batu tidak lagi berendam, semua nampak. Adalah sikit-sikit saki-baki air, itu pun keruh. Jadi air keruh. Sehingga sungai pun tak ada airnya. Sungai pun tidak ada air waktu itu. Yang ada hanya udang. Jadi sungai udang. Ya itu ada semua di Melaka. Saya tahulah, saya warga Melaka. Saya tahulah nama-nama itu. Memang pelik itu. Habis kebun, ya kebun tak ada air, mati semua kan? Mati semua, tanaman mati. Rambutan mati, jambu mati, pisang mati, durian mati. Tinggal satu aja, durian tunggal namanya. Bayangkan, sampai begitu sekali. Wah, saja ada dusun durian, tinggal satu aja, namanya durian tunggal. Allahu Akbar, kasihannya lah. Baik, yang terakhir yang disampaikan kita, Masya Allah jemaah sekalian, tadi semua berlaku kehendak Allah ya. Selamat atau tidaknya, jatuh atau tidak kapal terbang, tenggelam atau tidak kapal laut, itu karena kehendak Allah. Masin atau tidak, atau tawarnya air hujan, itu kehendak Allah. Ya, bumi boleh menyimpan air atau tidak, itu kehendak Allah. Buah-buahan, tanaman yang kita tanam hancur atau tidak, itu kehendak Allah. Sekarang yang lebih besar sekali, sekarang hingga hari ini kita masih wujud, masih ada, masih hidup, makhluk manusia masih belum pupus, itu karena kehendak Allah juga. Sebab jika Allah kehendaki, makhluk bernama manusia, Allah boleh pupuskan sehingga kita menjadi makhluk pupus. Pernah kita membayangkan, coba jemaah baca sejarah, baca tentang apa namanya zoologi, 300 juta tahun yang lalu bumi kita didominasi oleh makhluk raksasa, namanya makhluk dinosaur kan. Itu 300 juta tahun yang lalu. Manusia belum ada. Dinosaur dahsyat-dahsyat, besar belaka. Mungkin dia punya pepatungnya pun kita boleh naiki. Jadi, kalau waktu itu sudah ada manusia, mungkin pergi mana naik nyamuk pun cukup. Besar-besar, sangat besar, raksasa. Tiba-tiba sekarang tak ada lagi. Coba kemana perginya? Karena Allah pupuskan. Dan Allah pupuskan kedai pupus ini untuk mempersiapkan bumi, planet bumi, agar sesuai dihuni oleh makhluknya yang bernama manusia. Sekarang anda bayangkan, jika makhluk sehebat, sedahsyat dinosaur ini Allah kekalkan, kita pula diantar ke bumi, macam mana hidup kita? Terpaksa bersaing dengan dinosaur kan? Jangankan kita nak membina KLCC, buat kandang ayam pun runtuh. Sebab dinosaur nampak buat apa tu orang tu langgung. Iya. Kita pun jika Allah kendaki, kita akan jadi makhluk pupus. Lihat firman Allah surah Fatir ayat 16. Ini yang paling dahsyat sekali. Jadi jangan hebat, jangan kata kita kekal selagi masih ada orang gini. Tak ada. Kemajuan teknologi secanggih apapun tidak mampu memastikan manusia ini menjadi makhluk yang kekal. Ada atau tidaknya, masih wujud atau tidak makhluk manusia, semata-mata kerana Allah menghendaki masih ada. Fatir 16. Kalau tak jumpa, ingat ayat selepas 15, ayat 16. Ya. Atau sebelum 17. Ya, senang aja. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin
Jadid. Apa artinya tu? Jika dia Allah menghendaki, betul ya? Yudhibkum. Apa artinya? Yudhibkum. Allah, dia menghilangkan kamu, menghapuskan kamu. Kamu ni kamu manusia lah. Dan bila kita dikehendaki oleh Allah hilang, lenyap dari planet bumi, wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah akan mendatangkan atau menciptakan makhluk yang baru, sehingga bumi tidak lagi dihuni oleh manusia, mungkin makhluk lain yang bukan manusia. Jadi kita ada karena Allah kehendaki masih ada. Jika Allah kehendaki lenyap, hancur. Dinosaur tidak ada karena Allah kehendaki tidak ada. Masya Allah. Semuanya mulai daripada benda yang paling kecil hingga yang paling besar bergantung pada masyiatullah. Itulah makna Masya Allah. Jadi besar sungguh Masya Allah ni. Selepas kita kata Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau semuanya berlaku atas kehendak Allah, lalu kita ni siapa? Matahari ni macam mana? Binatang tu macam mana? La quwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan kecuali mana kita tidak ada kekuatan langsung daripada diri kita sendiri. Kita tidak ada kekuatan untuk menumbuhkan pokok yang kita tanam. Tak ada daya bagi kita untuk mengajak orang lain berhenti singgah di kedai kita. Tak ada. Ada orang buka kedai dulu ya, sekarang sudah sangat canggih barangkali. Di Makkah, dulu lah tahun 90-an sebelum tu dan awal 90-an dan sebelumnya, di Makkah mana ada sekarang ada Zam-Zam Tower itu. Kedai di Makkah waktu tu seperti apa? Tahun awal 90-an atau sebelum 90-an? Mungkin jam ada pengalaman itu. Kan kedai kecil itu pun di bawah kan? Lorong-lorong kecil aja. Dan yang dijual sama. Setiap kedai yang kecil itu yang dijual sama. Ya, kalau bukan tasbih ya tamarlah itu. Sama aja. Jamaah haji ramai. Kenapa jamaah A pergi ke kedai itu, B pergi ke kedai lain, wahal yang dijual sama? Siapa yang mengaturnya itu? Allah. Termasuk itu. Bukan yang punya kedai itu yang tahu nanti yang akan membeli barang di kedai saya si fulan-fulan. Tak ada. Dia hanya menunggu ya, kalau Allah kehendaki gerakkan hati Pak Haji itu pergi ke kedai saya, adalah. Kalau Allah kehendaki hati si Hajah itu singgah kedai saya, adalah. Tak ada. Subhanallah, waktu itu betul-betul nampak lah. Jadi saya ada pengalaman tahun 88 saya pertama kali pergi Makkah. Nampak sungguh. Oh, macam ini rupanya rezeki ya Allah. Nah, sekarang dah tak ada lah kedai-kedai itu. Dah dia halau ke mana saya tak tahu. Karena sudah jadi kawasan yang mewah. La quwata illa billah. Oleh itu yang masa sebelum kita melihat apa saja nikmat yang ada bagi kita, sebelum kita apa sajalah nak buat usaha ke, nak buat kerja ke, nak apa saja, katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Itu motivasi Al-Quran. Kalau motivasi barat lain. Baik, saya bagi contoh. Kalau kita ambil pakar motivasi dari barat untuk bagi motivasi kepada atlet-atlet negara kita, sama ada yang nak lari ke, yang nak lompat ke, yang nak apa? Lari, lompat, mukul, berenang, angkat ke mana? Biasanya apa motivasi yang diberikan oleh pakar motivator tersohor? Kalau nak melompat pagar ke luar galahnya, biasanya motivasi yang diberikan yakni memberi keyakinan kepada, ya, yakinkan kamu boleh, saya boleh. Apalagi waktu itu ada Malaysia boleh, mari boleh. Iya, sambil tepuk-tepuk, yakin dirinya.
Akhirnya berjaya melepasi halangan, lompat tinggi. Bila berjaya melepasi, karena dia yakin akan kemampuan diri kan, pasti bangga. Bangga lah, isteri lah. Bila gagal apa? Kalau dia gagal, frust nungging. Karena motivasinya salah. Ikut Quran bukan macam itu, nak memberikan motivasi. Nak melompat, katakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya Allah, hambamu ingin melompat itu, ya Allah. Tapi hambamu ini sedar tidak punya kekuatan, ya Allah. Aku mohon, rayu pada Allah. Akui kelemahan diri, mohon kepada Allah. Jika Allah dengar dan kabulkan permintaan kita diberi kemampuan hingga dapat melepasi galah, palang yang tinggi itu. Bila berjaya, kita bersyukur, bukan bangga. Bila gagal, kita sedar yang diri kita lah. Tengok bezanya motivasi Al-Quran dengan motivasi Barat. Tapi orang lebih percaya motivasi yang seperti itu. Boleh sampai petok tu, pukul pipi dia. Anda boleh, mari, come on bro. Apakah benda lah? Jangan. Jadi kalau sebab itu bagi saya orang tua kena faham Quran sehingga nanti boleh beri motivasi pada anaknya agar berjaya melalui Al-Quran. Quran pasti benar. Kalau dari Barat memang kita disuruh, kalau kita akhirnya bangga dengan pencapaian dunia, melompat berjaya, berusaha berjaya, apalagi banyak, jadi juara, namanya takatsur. Membanggakan kejayaan dunia namanya takatsur. Hukum takatsur apa? Fardu kifayah atau fardu ain? Takatsur itu hukumnya fardu kifayah atau fardu ain? Haram. Alhaakumut takatsur. Tengok baca tu. Orang yang membanggakan kejayaan amal ibadah namanya ujub. Betul? Ujub itu sunnah muakkadah atau haram? Kenapa orang ujub? Kalau membanggakan amal ibadah namanya ujub, membanggakan kejayaan duniawi namanya dan itu dosa. Pasal apa? Kan itu tadi salah dapat motivasi. Kamu boleh. Coba kalau motivasinya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya Allah, kamu tak mampu, ya Allah. Hambamu ingin melepas itu, tapi hambamu tak mampu nak menggerakkan. Zahirkan kelemahan diri kita. Allah panggil kita hayyalah solah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Takkan itu tidak difahami? Allah panggil, marilah solat. Allah suruh kita solat. Jawaban kita, ya Allah, hambamu ingin sekali nak solat karena engkau suruh solat. Masalahnya, ya Allah, hambamu ni tak mampu, nak berdiri pun tak larat kalau bukan karena pertolongan kamu. Mata hambamu ini tidak nampak kalau bukan karena pertolongan kamu. Lutut hambamu ini lemah, kami tak punya daya apa-apa, ya Allah, bukan karena kami tak nak buat apa yang kau suruh. Bila kita mengakui dan menzahirkan kelemahan diri kita pada Allah, lalu Allah jawab, oh benar hambaku, kamu mau buat apa yang aku suruh, alhamdulillah, bagus. Dan kamu mengaku yang kamu tak larat kalau bukan kerana pertolongan aku. Tak apalah, aku bagi kamu kekuatan, boleh berdiri, boleh rukuk. Sebab itu lepas solat kita tidak banggakan solat kita, tak mungkin. Sebaliknya kita mensyukuri nikmat Allah karena Allah bagi kita kekuatan tadi. Ujub akhirnya tertutup. Sangat penting kalimah Masya Allah la quwwata illa billah. Sangat-sangat penting. Ini rahsia hauqalah. Rahsia hauqalah. La hawla wala quwata illa billah. Ini rahsia dia. Di mana kita akhirnya tidak memiliki, tidak mempunyai apa-apa daya dan kekuatan. Kalaupun kita mampu melakukan satu-satu tugasan, kalau kita kita mampu mencapai apa-apa tujuan dan matlamat, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah
Sehingga bila berjaya, syukurnya lebih, bukan bangga. Ini ya Allah, kadang-kadang ucapan kita ni pelik lah. Ada kawan datang rumah, tengok bunga yang ditanam bukannya cantik, belakang rumah buahnya cantik pun. Wih, cantik ya, bunga kamu cantik ni, paisang. Ya, tengoklah kaki katanya. Ucapan apalah suruh tengok kaki? Jangan-jangan kakinya yang lain orang ni. Tengoklah kaki, tengoklah tangan. Macam mana boleh klaim itu kena dia? Apa dia fikir itu ucapan biasa? Kalau jamaah belajar akidah, itu ucapan yang paling kritikal. Sangat kritikal, tidak boleh itu. Kalau ada orang puji, wih hebat ya tangan kamu, wih hebat semua, Masya Allah, la quwata illa billah. Bukan tengoklah kaki. Tak tahulah kakinya, jarinya 6 ke 7, tak tahulah. Atau kadang ada orang puji, wah hebat sungguhlah, macam tak percaya awak sekarang jadi macam ini ya. Wah dulu kita sama-sama susah sekarang. Kadang ada, ya jawabannya kadang coba merendah dirilah. Tak adalah, biasalah, kawan yang lain lagi hebat. Kadang ada jawab begitu, itu agak sopan sikit, berlapik sikit. Yang lain itu tadilah, ya itulah. Ada yang terlalu jujur jawabannya. Hebat sekarang awak ya, susah nak jadi orang macam awak ni. Tak ramai orang berjawab-jawabnya. Tahu tak apa? Itu jangan. Saya pesan pada diri saya, jangan ucapkan itu. Kalau jamaah sudah faham agama, belajar surah Kahfi, tolong jangan ucapkan. Tahu tak apa? Waduh. Kita sudah belajar surah Al-Kahfi. Katakan, kalau ikut surah Al-Kahfi, katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Orang puji kita, Masya Allah, la quwata illa billah. Seakan-akan kita memberitahu diri kita, memberitahu kawan yang memuji, kalau kamu nampak dalam diriku ini ada kelebihan sehingga kamu muji aku, ketahuilah semua kejayaanku ini adalah kehendak Allah. Aku ni tidak punya apa-apa, aku ni lemah. Jadi kalau kamu nak puji pun, pujilah dia, bukan aku. Itu surah Kahfi. Kalau ikut kata Nabi Sulaiman, kita dapat pujian macam-macam, kita kata hadza min fadli rabbi. Semua ini kurnia Tuhanku. Jangan anggap aku hebat, semuanya kurnia Tuhanku. Atau kata Zulkarnain nanti dalam hujung surah Al-Kahfi, hadza rahmatum mir rabbi. Ini rahmat Tuhanku ma. Sebab Zulkarnain dipuji oleh kaumnya waktu itu selepas berjaya membina tembok yang luar biasa, terbuat daripada besi tembaga, sehingga Zulkarnain boleh kata bapa apa ya? Zulkarnain boleh dianggap sebagai bapa pengasas metalogi, metalogi, metal, teknologi dalam dalam bidang metal, besi. Dari mana dapat? Jadi orang hebat waktu itu sudah menguasai itu. Tapi Zulkarnain tahu, ya ini hadza rahmatum mir, semua ini rahmat dari Tuhanku lah. Aku tak punya apa-apa, tak punya siapa-siapa. Itulah ciri orang mukmin. Jangan sekali-kali syirik, sama ada syirik dengan ucapan, apalagi syirik dengan iktikad. Jadi hati-hati, dijaga itu, dijaga. Seperti ucapan tahu tak apa, itu tolong jangan diulangi. Tolong tanam hidup-hidup mulai hari ini. Tahu tak apa. Tengoklah kaki. Itu tak payah. Alhamdulillah, bila sudah belajar surah Al-Kahfi, insyaAllah tak akan buat gitulah. Intarani ana aqalla minka mala wa walada. Sepatutnya semasa kamu yang kaya melihat aku yang miskin, tak boleh kamu membanggakan kekayaanmu. Semestinya kamu kata Masya Allah, la quwata illa billah. Begitulah maksud ayat ini, sangat dalam sekali. Jadi yang minas sunnati ayyaqulal insanu idza ra'a ma yu'jibuhu
sunnah atau mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang manusia kita lah melihat sesuatu yang mengkagumkan kita, membuat kita kagum takjub, sunnahnya yakni kita baca Masya Allah atau Tabarakallah, dua je. Dahulu kita susah, dulu ya Allah makan pagi, kais pagi makan pagi, kais petang tak jadi makan. Itu teruk tu. Kalau kais petang makan petang tu masih okey. Ini kais petang tak jadi makan. Dulu duduk di Sting Garden, duduknya di Sting Garden. Setelah usaha-usaha sekarang ya Allah, sekarang duduk di kawasan elit, kawasan mewah, kawasannya ya Allah guarded dan gated. Kan ada kagum kan, macam mana ya kalau tengok 25 tahun lepas, macam tak percaya saya duduk seperti ini. Kawan datang pun memujinya. Katakan Masya Allah. Kalau kita terlintah nak mengkagumi kejayaan kita, segera ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ini untuk menghilangkan takatsur. Sebab takatsur itu dosa hukumnya. Atau tabarakallah, itu kalau melihat sesuatu yang mengucapkan. Hanya kalau melihat perkara yang buruk, jangan Masya Allah. Ada budak jahat, waliyadzubillah, jahat sungguh lah kan, jahat sungguh, degil sungguh, tak makan dek saman. Jangan kata Allah Masya Allah jahatnya, jangan. Katakan Subhanallah jahatnya. Sebab kalau Masya Allah maknanya kita seakan-akan meyakini kejahatan si budak ini kehendak Allah, sehingga budak itu tak boleh dipertanggungjawabkan jika jahat, karena jahatnya kehendak. Katakan Subhanallah kalau benda yang jahat. Mana Allah Maha Suci daripada menghendaki kejahatan terhadap banyak. Jangan Masya Allah jahatnya lah. Tolong, walaupun ini ucapan harian, kita kena ucapkan pada situasi dan keadaan yang betul. Yang betul. Itu Masya Allah ya. Kalau insya Allah kita ucapkan, kita kaitkan dengan masa hadapan. Itu insya Allah. Besok petang jumpa ya? Ya insya Allah boleh. Jangan ditanya Assalamualaikum, salam, apa kabar? Dari mana tadi? Oh tadi sudah makan? Saya sudah makan insya Allah. Itu nampak dia sudah makan insya Allah. Awak datang mana? Saya baru balik daripada Sungai Buloh, insya Allah. Apa ke benda lah. Insya Allah tu masa hadapan, bukan yang lepas insya Allah. Ini sesuai dengan hadis yang disampaikan kepada Anas bin Malik, riwayat Al-Bazzar, juga Ibnu Sunni, man ra'a syai'an fa'ajabahu, sesiapa sahaja yang melihat sesuatu yang menakjubkan dia, membuat dia kagum, ya kagum karena kehebatannya atau apalah, faqala masya Allah la quwata illa billah, lalu dia berkata masya Allah la quwata illa billah, lam yadurruhu ainun, maka dia tidak akan membahayakan atasnya mata yang jahat. Ain itu maknanya pada mata yang jahat. Jemaah sekalian, pendengki, orang yang tak suka kita, melihat kita dengan pandangan dengki, itu setan akan campur tangan. Dan kedengkian orang yang tak suka kita, melihat kita itu akan memberi kesan buruk kepada kita yang jadi objeknya. Jadi kalau kita mau mengelakkan diri kita, melindungi diri kita daripada pandangan jahat orang yang punya niat jahat,
ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sebab ain itu memang wujud adanya. Orang dengki, tak suka kita, lepas tu mandang kita dengan penuh kebencian, kedengkian, itu boleh memberikan madarat pada kita. Cara mendinding diri kita, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Karena itu setan akan memanfaatkannya. Itu cara. Jadi bukan sekadar menyadarkan kita bang diri kita itu lemah selemah-lemahnya, tapi juga sebagai pelindung diri kita. Pelindung diri kita. Ini dia. As-Sa'di kata qala al-kafir sahibul mukmin, berkatalah si mukmin, si fakir yang mukmin pada si kaya yang kafir, fa in fakharta alayya bi kathrati malika wa waladika wa ra'aitani aqalla minka mala wa walada. Dan ketika mana engkau membanggakan diri engkau dengan banyaknya harta yang kau miliki dan ramainya anak yang kau ada, dan melihat aku diriku lebih miskin daripada engkau, fa inna ma indallahi khairu wa baqa, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, lebih baik dan lebih baik. Nanti ada selepasnya itu ayat yang ada kaitan dengan ayat ini. Jadi kita tidak boleh tergiur dengan apa rezeki yang Allah berikan pada hambanya di dunia, apatah lagi ya orang-orang itu membanggakan nikmat yang Allah berikan, nikmat dunia yang Allah banggakan dengannya. Jangan sekali-kali tergiur atau terpesona. Lebih-lebih lagi, jangan sekali-kali kita berangan-angan, bercita-cita, berharap menjadi seperti dia. Itu jangan sekali-kali. Jangan, kalaulah aku punya macam dia punya. Tak payah. Kalau tak punya banyak macam dia pun, punya sikit pun jadilah. Tak payahlah. Kalaulah aku punya beg dia, tak payah. Kalau aku punya brus tandas dia pun jadilah. Sebab brus tandas dia emas, bayangkan. Ya kan orang kaya, jadi brus tandas pun emas. Jangan berhaya, jangan terpedaya. Mana larangannya, mana pengajarannya? Lihat surah Al-Qasas. Saya tunjukkan surah Al-Qasas. Surah yang keberapa tu? 28. Di dalam surah Al-Qasas ayat yang mulai daripada ayat 79. Kisah Qarun. Ingat. Jadi kita jangan jadi macam orang yang Allah sebutkan dalam ini, tapi jadilah mukmin yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Tak tergiur langsung, bahkan kasihan tengok kawannya yang kaya membanggakan kekayaannya, bukan malah terpesona. Kasihan karena kenapalah dengan nikmat yang Allah berikan malah jadi orang musyrik. Itu kasihan sungguh ya. Allah bagi macam-macam nikmat malah syirik. Berbeza dengan orang yang Allah sebutkan dalam kisah Qarun ini. Ayat 79 ini perangai Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Apa artinya? Apa terjemahnya? Lalu Qarun keluar. Kharaja keluar kan? Keluar ala qaumihi, menemui kaumnya. Kharaja ala itu keluar menemui, menjumpai kaumnya. Fi zinatihi. Apa tu? Sambil membawa bersamanya segala perhiasannya. Maknanya apa nih? Qarun keluar menemui kaumnya dengan bersamanya perhiasannya. Maksudnya apa nih? Ya, Qarun menunjuk-nunjuk, mempamerkan, tayang
kekayaannya. Tujuannya agar semua orang memujinya, mengkaguminya. Agar semua orang kagum. Jadi tengok Qarun nanti dengan kekayaan yang melimpah-limpah. Ya. Qarun harapkan nanti semua orang yang tengok tu, ya semua apa? Speechless lah. Dia hanya hu itu aja semuanya. Dah tak terkata, yang hanya kita hu. Betul rupanya. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya, berkatalah orang-orang yang menghendaki, menginginkan kehidupan dunia, kemewahan dunia. Tak semua kaum Qarun ini imannya kuat. Banyak yang masih lemah. Melihat kekayaan Qarun yang Qarun tayangkan, pamerkan itu, dia kata apa? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Apa tu artinya? Aduhai jika sekiranya kami memiliki, mendapati, mempunyai seperti mana yang diberikan kepada. Kalau aku punya macam Qarun punya, kalau aku tengok dia terpesona ni. Qarun pula suka bila tengok orang terpesona dan kagum. Ini apa budaya Qarun ni. Jadi Qarun ni pelik. Cara berfikirnya pelik. Suka tayang kekayaan, suka tayang apa namanya, membanggakan ke pencapaian. Ini dipanggil madhab Qaruniyah. Dan orang ramai yang imannya lemah terpesona. Dan bila Qarun tahu ramai orang yang mengkaguminya, Qarun lagi bangga. Ini memang tujuan aku. Ini tujuan. Jadi kalaulah ada kawan yang ditanya, Qarun macam mana kau ni? Tak ramai orang macam Qarun. Qarun akan jawab, tahu tak apa. Itu Qarun jawab itu. Tahu tak apa. Karena ramai orang yang kata, kalaulah aku punya macam Qarun punya, kalaulah aku memiliki seperti mana yang Qarun ada. Nasib baik kaum Qarun tidak semuanya lemah iman. Ada di kalangan mereka yang imannya kuat, yang tidak terpesona langsung dengan gemerlapan dunia yang Allah berikan pada Qarun. Siapa mereka? Ayat 80. Wa qala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, mana yang faham betul dunia adalah keperluan hidup, akhirat adalah tujuan hidup. Dunia hanyalah kenderaan, akhirat itu destinasi yang dituju. Nah, orang ini punya ilmu seperti itu. Dia tegur kawannya yang terpesona dengan harta Qarun dengan ucapan yang agak keras dan kasar. Wailakum. Coba apa mana wailakum? Wail. Celaka. Jemaah sekalian, ini orang alim nih. Ini orang alim, orang kuat imannya, tapi dia boleh berkata celaka kamu. Itu mana si alim ni dah hilang adabnya atau macam mana? Ini orang pandai, orang alim, mengerti agama, tapi dia kata celaka kamu. Bahkan kalau lebih mubalaghah, cilaka kamu. Bukan tapi cilaka kamu. Ini bukan kehilangan adab. Ini kerana orang atau kawannya yang ditegur tadi memang layak dikata seperti itu. Itulah. Ya. Kawannya yang terpesona dengan harta Qarun itu layak dikata seperti itu. Wailakum. Thawabullahi khairum liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Ganjaran yang Allah sediakan lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak akan mendapatkannya kecuali orang yang, maknanya, hai kawanku, janganlah kamu terpesona dengan Qarun. Sepatutnya kamu lebih menginginkan apa yang Allah janjikan di akhirat. Kekayaan yang Allah berikan kepada Qarun itu membuat Qarun makin jauh daripada Allah. Takkan harta yang Allah berikan kepada Qarun yang menjadikan Qarun makin jauh, kamu pula ingin macam Qarun. Gitulah maksudnya. Tidak boleh. Ya. Akhirnya apa? Ayat 81, fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Lalu kami
benamkan Qarun dan dengan tempat tinggalnya. Bukan hartanya, dar itu tempat tinggal. Dia dan tempat tinggalnya, rumahnya, kawasannya ditelan di bumi. Peliknya waktu itu bumi hanya menelan Qarun dan segala kekayaannya. Yang lain tak ditelan. Ditelan di bumi. Wah, dia orang yang paling kaya pada zamannya. Dan kekayaan Qarun ini telah diiktiraf oleh dunia hari ini. Sehingga kalau ada orang katalah di Ulu Yam jumpa garpu patah pun dia kata harta Qarun. Macam mana orang Ulu Yam korek-korek tanah belakang dapur jumpa garpu patah, dia kata ini harta Qarun. Apa pikir Qarun pernah merantau ke Ulu Yam? Pelik sungguh. Itu pengiktirafan dunia Qarun sangat kaya. Ringkas kata, Qarun mengakhiri kehidupan dunia sangat-sangat sengsara dan hina. Ditelan bulat-bulat dia dan seluruh kekayaan yang dia banggakannya oleh bumi atas kehendak Allah. Melihat Qarun ditelan di bumi dan tidak tersisa sikit pun kekayaannya, apa reaksi orang-orang yang tempoh hari mengharapkan, menginginkan, ingin jadi macam Qarun? Yang dibantulah, kalaulah aku punya macam Qarun, kalaulah. Melihat Qarun ditelan di bumi, ayat 82 jawapannya. Wa asbahal ladzi tamannau makanu bil ams. Dan jadilah orang-orang yang tempoh hari berangan-angan ingin punya kedudukan macam Qarun. Yaqulun, mereka kata, wa ka'anallahu yabsutu rizqa liman yasha' min ibadi wa yaqdir. Ya, benar. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang kehendaki dan dari hambanya dan mencapaikannya. Ini ucapan dia. Lau amanna Allahu alaina la khosafa bina. Anda lain. Apa artinya itu? Laula amanna Allahu alaina la khosafa bina. Apa tuh? Kalaulah tidak kerana Allah telah memberi anugerah kepada kami, niscaya Allah pun akan benamkan kami dalam perut bumi. Ini ucapan penyesalan atau ucapan bersyukur? Orang yang tempoh hari berangan-angan ingin sangat macam Qarun, setelah melihat Qarun ditelan di bumi, dia kata, kalaulah tidak kerana Allah telah memberi anugerah kepada kami, niscaya kami pun juga ditelan di bumi. Itu ucapan penyesalan atau rasa bertuah? Rasa bertuah. Dalam bahasa mudah, nasib baik aku tak jadi Qarun. Begitulah. Sebab kalaulah waktu itu Allah kabulkan jadi Qarun, aku mau ditelan di bumi. Inilah, jadi jangan lihat luaran. Tempoh hari telah kita pelajari, jika nikmat yang Allah berikan pada hambanya menyebabkan hamba itu makin jauh daripadanya, itu adalah musibah, itu adalah azab. Sebaliknya, jika musibah yang Allah timpakan pada hambanya, yang dengan musibah itu menyebabkan hamba makin dekat dengan Allah, itulah nikmat yang sebenar. Kalau kita sudah punya fikir itu, insyaallah hidup tenang. Melihat nikmat sebagai musibah, melihat musibah sebagai, bila nikmat itu menjadi musibah, jika nikmat itu menyebabkan kita makin jauh pada Allah, itu musibah dan itu azab. Bila musibah itu nikmat, jika musibah yang menimpa kita membuat kita makin dekat, syukurilah. Jadi tidak semestinya benda yang Allah berikan pada kita yang kita suka itu nikmat, belum tentu. Tidak semestinya apa yang Allah tetapkan buat kita yang kita tak suka itu musibah, belum tentu. Kita mesti cerdas memahaminya. Kita mesti betul-betul celik melihatnya. Ya? Dan ini ada dalam Al-Kahfi, sebenarnya nanti akan sampai nanti. Nanti akan sampai ketika kita masuk cerita yang ketiga.
Nanti akan sampai kalau istilah yang ketiga. Itu dia. Masya Allah, la quwata illa billah. Yakni pertama, sandarkan semuanya itu berlaku atas kehendak Allah. Dan kita mengakui bahawa kita ini lemah selemah-lemahnya. Sebab itu bila kita punya cita-cita, punya harapan, memulakan usaha, sadarkan diri kita. Ya Allah, hamba-Mu punya cita, ya Allah kamu ya, tapi hamba lemah, tolong ya Allah. Dan bila kita berjaya, syukurlah karena Allah bantu. Jadi kita mampu bukan karena kita hebat, tapi kita mampu karena Allah mampukan kita. Faham maksudnya? Kita mampu bukan karena kita hebat, tapi kita mampu karena Allah mampukan kita. Kalau tidak kerana Allah mampukan kita, kita tak mampu. Kita hanya mam aja. Kita mungkin hanya mam, tak akan mampu. Iya. Boleh duduk, boleh berdiri, boleh diam, boleh cakap, boleh makan, boleh minum. Semuanya Masya Allah. Lalu kenapa kita membanggakan diri? Yang dalam bahasa agama dipanggil takatur ya. Ingat ya, takatur itu dosa besar ya mas kan. Saya yakin semua kita sudah hafal surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur itu ndali famiutul. Alhaakumut takatsur. Selalu menjadikan kamu lalai, lupa akan tujuan hidup kamu. At-takatsur. Takatsur itu at-tabahi bi kathratin ni'am. Kata ulama tafsir. Bermegah-megah atau membanggakan diri dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan padanya. Itu namanya takatur. Bila manusia akan berhenti takatur, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur itu maknanya sehingga kamu mati. Kenapa mati dianggap ziarah? Ya karena kubur itu sementara. Orang masuk kubur bukan selamanya, sementara, namanya ziarah. Bila tiba masanya dipindahkan ke alam akhirat. Maknanya orang baru berhenti takatur bila ia sudah qalu, gitulah. Selagi belum qalu, takatur. Dan takatur adalah dosa besar. Wa'iyadzubillah untubillah. Nih, jadi diingatkan oleh si fakir yang mukmin dan ucapan Masya Allah lah. Sepatutnya kamu kata Masya Allah lah. Kamu kaya melihat aku miskin, ucapan Masya Allah lah. Kekayaanmu karena kehendak Allah, bukan karena kamu mampu, sebenarnya karena kamu dimampukan. Sehingga semakin banyak rezeki yang Allah berikan, semakin besar kejayaan hidupnya, ia semakin bertambah syukurnya, karena Allah bagi dia kekuatan dan kemampuan. Boleh fahami ya? Okey, sekarang apa kata si mukmin, si kafir, si miskin yang mukmin berikutnya? Wah, ini lebih keras lagi ini. Ini pasti menimbulkan rasa geron pada hati si kaya yang kafir. Pasti akan menimbulkan dalam hati si kakak. Dalam hati si kakak pasti akan takut. Tahu kakak? Kaya kafir. Dah. Nak untuk menjimat energi. Kan kaya kafir panjang. Kakak itu ajalah. Fa'asa rabbi ayyutiyadi khairam min jannatik. Maka mudah-mudahanlah Tuhanku. Ini kata si miskin yang mukmin tu. Harap-haraplah, mudah-mudahanlah Tuhanku akan mengurniakan kepada aku sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu. Tak apalah kamu boleh membanggakan, sombong, angkuh dengan kebun yang kamu miliki dengan hasilnya, yang dengannya kamu syirik pada Allah. Tapi bagi aku tidak terpesona sekali. Aku hanya berharap mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada aku sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu yang kamu banggakan. Sementara kebun kamu, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama',
Dan mudah-mudahanlah Allah mengutuskan alaiha atas kebun kamu khusbanam minas sama, bencana. Khusban tu maknanya kini kisah perhitungan lah. Ini dalam bahasa percakapan. Ya, harap-harap Allah buat perhitungan dengan kebun kamu. Maknanya Allah akan timpakan musibah. Kebunmu akan hancur sekali mata. Mungkin ada angin puting beliung ke apa ke. Fatusbiha sa'idan zalaqa. Lalu kebunmu nanti akan menjadi sa'idan. Apa tu? Sa'id. Sa'id itu tanah yang halus, yakni debu lah. Kan dalam Al-Quran, bila kita tak ada air, nak bersuci tak ada air, Allah suruh kita tayamum. Tayamum pula Allah kata fatayammamu sa'idan thayyibah. Bertayamumlah kamu dan sa'id. Sa'id maknanya ya debu lah, hancur lah. Kebunmu nanti akan jadi hancur lebur zalaqon. Zalaqon maknanya, makna asal zalaqon tu licin. Jadi kalau jadi debu yang licin maknanya apa tu? Habis tanduhlah jadi pasir lah. Padang pasir. Apakah kamu fikir kebun kamu yang subur hari ini penuh dengan tanaman, yang kamu sudah mulai berkira keuntungannya akan kekal? Jika Allah kehendaki, Allah akan hantar musibah dari langit, dan kebun kamu yang subur hari ini esok lusa minggu depan jadi tanah licin. Ini ucapan si mukmin yang miskin, yang miskin. Fa asa rabbi ayutiani khairam janatik. Jadi laki mukmin ni jamaah sekalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh lakukan apa saja yang ia kehendaki. Ya, karena laki pertama ini yang kaya, mempunyai banyak kebun dan harta ini, dia pula yang kawannya yang miskin ni sedar akan kemiskinannya, tetapi dia juga sedar Allah Subhanahu wa taala boleh sahaja berikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang diberikan oleh kepada si kakak ni. Pada si kakak, yakni kebunnya dihancur leburkan sehingga ia rugi serugi-ruginya, sementara si miskin yang mukmin Allah akan berikan yang lebih baik. Ayat ini jamaah sekalian mengandung satu pengajaran yang memang tidak mudah lah. Tidak mudahnya begini, bolehkah kita berharap, ya bahasa berlapik berharaplah, kalau bahasa yang agak keras berdoalah. Bolehkah kita berharap, atau bahasa yang agak keras berdoa, mendoakan tak baik kepada orang yang Allah beri macam-macam kekayaan tetapi sombong dan angkuh, kufur? Sebab kalau tengok ayat ni macam boleh aja. Kan si miskin kata, tak apalah, aku sombongkanlah kan, tapi aku berharaplah Tuhanku akan hancurkan kan. Macam boleh aja. Boleh tak boleh agaknya kita mengharapkan, atau dalam bahasa kerasnya berdoa agar Allah hancurkan, binasakan kekayaan orang-orang yang kaya raya tapi penuh dengan takatur ini. Habis kalau tak boleh, kenapa ayat ini ada ya? Kenapa ayat ini ada ya? Agak-agak. Baiklah jemaah sekalian, begini ya. Ya memang ini perlu kajian, tapi jika orang yang Allah beri macam-macam nikmat harta ada sehingga mendapat gelaran hartawan, nikmat ilmu ada sehingga mendapat predikat ilmuwan,
Nikmat kekuasaan ada sehingga diberi gelaran. Kalau harta, hartawan, ilmu, ilmuwan. Kalau harta, kalau kekuasaan kan. Tapi jika dengan anugerah-anugerah Allah ini, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kuasanya, dengan pengaruhnya, dengannya, menjadi jahat dan menyusahkan orang lain, kita dibenarkan berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan. Boleh, tidak salah. Hanya perlu hati-hati begini, ukurannya, tanda arasnya, orang ini sudah peringkat menyusahkan orang lain, menjanakan orang lain atau tidak, itu kena tanya Quran lah. Jangan hanya persepsi kita. Sebab kadang-kadang orang menilai orang tu baik, dan itu persepsi kita. Menurut aku dia sudah patut didoakan. Tak boleh lah. Adakah menurut aku? Menurut orang lain belum? Nak menilai itu kena tanya Quran, gitulah. Sebab kalau tanya, tapi menurut saya dia sudah boleh didoakan binasa. Mana agama menurut saya? Itu terlalu subjektif namanya. Menghukum orang terlalu subjektif itu tidak boleh. Menjudge orang mesti bersifat objektif. Dan hukuman pihak objektif mesti berdasarkan dalil. Itulah. Baik, dalam Quran ada satu contoh, mari kita lihat. Allah telah menciptakan, membenarkan kita berdoa pada Allah agar orang-orang yang diberi nikmat yang lebih, tapi dengan nikmatnya menyusahkan orang lain, menyesatkan, sesat diri sendiri dan menyesatkan orang lain. Membawa madarat maksudnya. Lihat surah Yunus ayat 88. Yunus 88. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun adalah manusia, termasuk salah satu manusia yang Allah beri anugerah dunia yang macam-macam. Allah beri dia kuasa. Dia maharaja. Sehingga mendakwa dirinya sebagai Tuhan penguasa tunggal di Mesir. Dia punya rakyat, dia punya tentera. Dia kaya raya kerana ada istana. Dia pandai. Jadi segala-galanya lah. Tapi wa'iyadzubillah, tunggubillah, subhanallah, segala nikmat yang Allah berikan kepada Fir'aun, Fir'aun salah gunakan untuk menindas bangsa Bani Israel, menyesatkan Bani Israel. Mana-mana rakyat Mesir waktu itu yang punya keyakinan berbeza dengan Fir'aun akan dibunuh. Akan dibunuh. Jadi kalau siapa yang punya keyakinan selain Fir'aun, mesti dapat permit dari Fir'aun. Kalau Fir'aun tak bagi permit, tak boleh, dibunuh. Nah, melihat kejahatan Fir'aun sudah sangat melampau, Allah ceritakan dalam ini surah Yunus ayat 88. Tengok. Wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ataita Fir'aun, engkau telah apa tu? Berikan kepada Fir'aun, wa mala'ahu, dan mala'unnya. Mala'un ni yakni orang-orang jahat sekeliling Fir'aun, itu panggil mala'un. Ya, orang-orang kanan lah. Orang-orang besar yang ada di pusat pemerintahan Fir'aun yang jahat dipanggil mala'un. Bahasa Arabnya mala'un. Bahasa Melayu? Mala'un juga ya? Saya tak tahu Melayunya. Ya Allah, engkau telah berikan pada Fir'aun dan mala'unnya zinah, perhiasan, maknanya kemewahan dunia. Bukan sikit.
wa amwalan, dan harta benda. Mereka jutawan-jutawan ya Allah. Mereka hartawan semua ya Allah. Ilmuwan, penguasa, macam-macam kau berikan fil hayatid dunya, dalam dunia ini. Jadi bab nikmat dunia memang tiada bandingan lah. Waktu itu Fir'aun dan malaunnya lah yang memang jadi imam lah. Tapi nikmat yang kau berikan pada mereka ini ya Allah, liyudillu an sabilik. Lam itu namanya lam ghayah. Lam ghayah terjemahnya ini akhirnya, kesudahannya, akibatnya. Mereka menyesatkan orang-orang lain dari jalan engkau. Tengok, dengan nikmat yang banyak, kuasa yang lebih, Fir'aun salah gunakan untuk menyesatkan orang lain, menghalang rakyatnya untuk ikut Nabi Musa. Siapa yang punya keyakinan berbeda dengannya akan dibunuh. Siapa yang tak mau mengakuinya sebagai Tuhan akan dilawan. Dan Fir'aun mampu melakukan itu karena dia punya segala-galanya. Apa kata Musa? Ini doa Nabi Musa. Rabbana, wahai Tuhan kami, itmis ala amwalihim. Apanya itu? Binasakanlah atas harta mereka. Ya, makna terjemahan orang kampung, wahai Tuhan kami, itmis, tumislah ya Allah harta mereka. Ya, itmis, tumislah. Maknanya Nabi Musa mohon pada Allah agar harta Fir'aun, kekayaan Fir'aun ditumis saja, dibinasakan. Dengan kekayaan yang kau berikan inilah ya Allah, mereka hanya menyusahkan orang lain. Wasdud ala qulubihim, dan apa? Usdud. Syadid itu maknanya sangat, ya mas sekalian. Jadi maknanya kalau ikat sangat kuat-kuat. Kalau tutup rapat-rapat, gitu. Kalau kunci rapat-rapat. Kalau keras sekeras-kerasnya. Itu maknanya usdud. Dari perkataan syadid. Syadid itu maknanya jamaah sekalian, sesuatu yang telah mencapai haddun nihayah. Apa saja yang telah mencapai had maksimum dipanggil syadid. Contoh, jamaah ketatkan skru ketat sehingga lain kali nak buka pun susah, maka skru itu panggil syadid. Paham ya? Ini syadid. Kita masak air, sehingga air itu mendidih panasnya sampai kemuncaknya, dipanggil syadid. Apa saja sesuatu yang sudah menjadi kemuncaknya. Adzabun syadid maknanya azab yang telah mencapai kemuncaknya. Kalau panas, paling panas. Kalau susah, paling susah. Katalah orang memakai pakaian syadid, maknanya pakaian syadid maknanya ya pakaian yang ketat, yang maksimum lah, sehingga nak buka pun kena panggil bomba. Itu nak tanggal pun kena panggil bomba. Kalau tak boleh karena sangat fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Karena mereka ya Allah tak akan beriman kepadamu ya Allah sehingga mereka melihat azab yang, tengok doa Nabi Musa, ya Allah hancurkan saja ya Allah, lenyapkan saja ya Allah segala anugerah nikmat yang kau berikan pada Fir'aun dan malaunnya. Karena dengan nikmat yang melimpah-limpah engkau berikan itu, akhirnya mereka bertindak sewenang-wenang, bermaharajalela. Ini dalil yang mengharuskan kita mendoakan orang yang buat sewenang-wenang kerana nikmat yang Allah berikan. Walaupun saya kata tadi perlu berhati-hati. Karena istilah orang itu layak atau tidak layak, jadi bukan ikut selera kita, bukan ikut fahaman kita. Jadi tanda arasnya kena betul. Kena betul. Kalau sekadar orang itu misalnya melakukan kesalahan, jangan terus Rabbana mith ala amalihim. Lah.
Sebab sekarang ni kadang mudah begitu. Hanya karena tak suka orang, Rabbana mith alim. Janganlah. Solatnya masih 5 waktu. Ramadan masih sama puasa. Hajinya masih pergi Makkah. Kan? Jum'ahnya masih rajin. Hanya karena tak suka terus Allahumma mith. Ya Allah tumis dia. Janganlah. Hanya karena berbeza sikit pun dah Allahumma. Nah itu yang maksud perlu dihalusi, ya. Jadi itu terlalu subjektif lah bagi saya, terlalu subjektif. Sikit-sikit Allahumma petir ya Allah, Allahumma petir. Maknanya mohon pada Allah agar orang disambar petir. Apa punya cerita lah. Ini tengok yang didoakan oleh Nabi Musa, yang dipohonkan oleh Nabi Musa pada Allah itu Fir'aun. Kan sudah Fir'aun. Dan memang ya Allah, tak ada iman sikit pun. Kejahatannya sudah waliyadzubillah, mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Ya. Dan disebut ya, Fir'aun disebut namanya karena memang dah sangat bersangatan kejahatannya. Itu satu di antara kesimpulan daripada ayat ini, walaupun panjang penjelasannya. Mudah-mudahan lah jadi peringatan bagi saya menyampaikan. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.